Sahabat Fresh Juice, dimanapun Anda berada, sesaat lagi kita akan mendengarkan Fresh Juice Jumat 13 Mei 2022 bersama Romo Antonius Rajabana UMI dari Jakarta. Selamat mendengarkan. Para sahabat Fresh Juice yang terkasih, hari ini 13 Mei, Jumat 2022, hari biasa pekan keempat Paskah, kita diajak oleh gereja untuk merenungkan bacaan Injil yang sangat indah, yang memberi ketenangan dan ketentraman kepada kita. Mari kita mendengarkan Injil hari ini yang diambil dari Injil Yohanes, bab 14, ayat 1 sampai 6. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapa-Ku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu Aku sudah mengatakannya kepadamu. Sebab Aku pergi ke sana untuk menyediakan tempat bagimu. Aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat Aku berada, kamu pun berada. Dan kemana Aku pergi, kamu tahu jalan ke sana." Kata Thomas kepadanya, "Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke sana?" Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak seorang pun dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Para sahabat Fresh Juice yang terkasih, bacaan hari ini adalah bacaan yang sangat indah dan salah satu dari bacaan favorit saya. Terutama di dalam bacaan Injil hari ini, Tuhan memberikan jaminan supaya kita bisa hidup dalam kedamaian, dalam ketenangan. Pertama-tama, kalau kita mendengarkan firman Tuhan dan melaksanakannya, maka kita bisa hidup dalam damai sejahtera. Karena kalimat pertama dalam bacaan hari ini dikatakan, "Jangan gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah dan percayalah kepadaku." Hanya itu yang dibutuhkan oleh kita semua, para pengikut Kristus. Percaya kepada Tuhan, percaya kepada Bapa, dan tidak perlu gelisah. Ini bisa menjadi pegangan bagi kita. Kalau kita mulai gelisah, ingat firman ini, jangan gelisah. Percayalah kepada Allah dan percayalah kepadaku. Iman yang penting. Mengandalkan Tuhan, itu yang utama. Karena kegelisahan tidak menambahkan apa-apa. Juga kegelisahan tidak bisa menyelesaikan persoalan apapun, malah menambah masalah, iya. Karena itu lebih baik daripada gelisah, percaya saja, pasrah kepada Tuhan Yesus. Yang selanjutnya adalah Tuhan mengatakan bahwa di rumah Bapa itu ada banyak tempat. Dan Tuhan menyediakan tempat di situ. Dan kalau sudah tersedia, Tuhan akan menjemput kita, supaya di mana Tuhan berada, kita pun berada. Apakah itu tidak luar biasa? Dan ketika Tuhan mengatakan bahwa kemana Aku pergi, kamu tahu jalan ke sana. Dan ketika ditanyakan jalannya apa? Jalannya adalah Yesus sendiri. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Langkah utamanya adalah mempercayai Tuhan. Selain mempercayai Tuhan juga adalah mengikuti Tuhan. Bagaimana cara mengikuti Tuhan? Sudah dikatakan juga dengan jelas.
menyangkal diri, memikul salib, mengikuti Tuhan Yesus. Jadi kalau ada persoalan apapun juga, pertama-tama langkah yang harus ditempuh adalah menyangkal diri. Dan kemudian kalau harus berkorban, pikul salib itu untuk bisa mengikuti Tuhan Yesus. Dan pasti ketemu, karena Tuhan adalah jalan. Kalau kita mengikuti Tuhan, pasti sampai pada tujuan. Dan menarik sekali kalau kita memperhatikan, dalam kisah Injil hari ini, semua yang beraktivitas, semua yang berinisiatif adalah Tuhan. Tuhan yang memberi kabar bahwa di rumah Bapa ada banyak tempat. Tuhan yang menyediakan tempat. Tuhan yang menjemput. Tuhan yang menjadi jalan. Enak sekali. Kita itu tinggal, yes Lord, amin, saya percaya, beres. Kayak gitu kok repot. Itulah sebetulnya kita sungguh-sungguh diajak oleh Tuhan untuk belajar percaya. Kenapa sulit sekali percaya? Karena kita banyak mengandalkan pikiran sendiri. Kita merasa bisa. Kita biasa mengendalikan, bukan memasrahkan. Kita itu seperti domba yang mau menjadi gembala. Gembalanya itu Tuhan Yesus. Kita domba-domba, tidak usah mencoba menjadi gembala. Biarlah Tuhan yang menjadi gembala kita. Domba-domba itu ikut saja, percaya saja. Pasti akan sampai di sumber air yang tenang dan padang rumput yang hijau. Pasti. Karena Tuhan tahu di mana ada sumber air yang tenang dan padang rumput yang hijau itu. Kita tinggal ikut saja, percaya saja. Aman, tenang, bahagia. Tidak usah banyak pikir. Tetapi memang sulit. Karena kita cenderung mengendalikan. Kita cenderung memikirkan segala-galanya. Padahal memikirkan segala-galanya itu hanya membuat kita tambah muyek saja. Banyak hal tidak bisa selesai dengan dipikirkan. Banyak hal sebetulnya selesai karena Tuhan yang menyelesaikan. Kita bekerja sama, kita ambil bagian, dan kadang-kadang bagian kita itu kecil sekali. Maka jangan gelisah, percaya saja kepada Tuhan. Kadang-kadang kita itu seperti anak kecil yang mendorong mobil dari belakang, sementara bapaknya nyetat mobil itu di belakang setir. Dan ketika mobil itu jalan, anak itu senang sekali karena merasa dialah yang membuat mobil itu jalan. Padahal bapaknya yang start dengan kunci startnya. Sehingga mesinnya bisa berbunyi. Seringkali seperti itu. Allah itu begitu bijaksana menyelenggarakan kehidupan ini. Tidak akan tinggal diam. Dan menguasai segala-galanya. Dan bijaksana menyelenggarakannya. Tetapi kita kadang-kadang merasa lebih pintar dari Tuhan, lebih berkuasa dari Tuhan, mau mengendalikan segala-galanya. Yang ada adalah muyek, pusing, stres, kecewa, karena tidak bisa. Lebih baik kita menjadi kawanan domba yang mendengarkan suara Sang Gembala Tuhan sendiri. Roh Kudus yang ada di dalam diri kita, yang menuntun kita kemana kita pergi. Dan percayalah, Tuhan berinisiatif untuk selalu membuat kita bersama-sama dengan Dia. Dan itu sudah dibuktikan. Tuhan menjadi manusia, rela menderita, bahkan wafat di kayu salib, mengalahkan kematian, supaya kita hidup dalam kebahagiaan dan kesempurnaan, kemuliaan, kebangkitan. Maka, jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Tuhan. Para sahabat Kristus, mari kita mohon rahmat Tuhan, supaya kita mempunyai hati yang terbuka, mempunyai hati yang penuh iman seperti Bunda Maria, sehingga kita tidak cemas, tidak gelisah, tetapi percaya penuh kepada Tuhan. Terjadilah padaku menurut kehendak. Semoga kita semua, karena firman Tuhan hari ini, hidup dalam kedamaian karena iman, karena percaya bahwa Tuhan penyelenggara ilahi yang bijaksana, bahwa Tuhan sangat mengasihi kita, bahwa Tuhan selalu menemani kita, sehingga kita tidak perlu khawatir dan cemas,
tetapi percaya penuh kepada Allah. Maka kita akan memperoleh kedamaian dan tahu jalan menuju kepada kebahagiaan. Tuhan memberkati. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Jumat 13 Mei 2022. Saya Yofi Setiawan beserta segenap tim Fresh Juice mengucapkan terima kasih kepada Romo Antonius Rajabana untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Jaga kesehatan dan salam Fresh Juice.